Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Paralel A akan mempresentasikan tentang peran alga dalam industri. Next. Yang pertama ada saya Rahman Nirnaulita NPM 19001. Selanjutnya ada Saya Hasna Fairiza NPM 30. Saya Nuki Melasari NPM 31. Saya Bagus Ibnu Iban NPM 35. Saya Lusitania NPM 40. Kemudian yang terakhir saya Yuki Amdi Alonso NPM 42. yang pertama ada latar belakang dari penggunaan alga dalam industri. Next. Nah, alga dengan bentuk multiseluler seperti rumput laut coklat merupakan salah satu sumber daya yang tumbuh di dataran terumbu karang. Rumput laut coklat memiliki kandungan karotenoid, laminarin, alginat, fukoidan, fluorotanin, serta memiliki kandungan senyawa fenolik sebagai sumber antioksidan. Peran positif dari rumput laut coklat ini sangat banyak. Salah satunya yaitu digunakan dalam pembuatan alginat. Alginat merupakan komponen utama dari getah gabung coklat dan senyawa penting dalam dinding sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah alginat. Alginat merupakan salah satu jenis hidrokoloid, yaitu suatu sistem koloid oleh polimer organik di dalam air. Alginat dapat diekstraksi dari rumput laut coklat seperti Gargasum sp. dan Turbanaria sp. Dalam bidang pangan, alginat banyak digunakan sebagai penstabil emulsi pada es krim, pensuspensi pada susu coklat, pengatur viskositas pada yogurt, dan lain-lain. Dalam bidang pangan, alginat banyak digunakan sebagai pengental pada tekstil printing, pengatur keseragaman dan kehalusan permukaan kertas, pengontrol penetrasi dan stabilitas lem yang terbuat dari pati maupun lateks, dan pengatur pelepasan lambat bahan kimia pada pupuk dan obat-obatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis alga. Yang pertama adalah Galasaura oblongata atau Alice dan Solander. Lamouroux, talus tegak, rimbun berbentuk rumpun berwarna merah muda, membentuk rumpun soliter yang besar. Makroalga merah ini hidup di daerah berbatu atau berpasir, karang mati, dan cangkang kerang pada perairan dangkal. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang kedua adalah Padina australis haux. Talus berbentuk kipas dengan segmen-segmen lembaran tipis, tinggi talus 5-8 cm dengan lebar 3 cm, berwarna coklat kekuningan dan terdiri dari cuping-cuping. Makroalga coklat ini hidup pada substrat berpasir dan karang mati di daerah pasang surut. Gambarnya ada di samping. Lalu yang ketiga Gargasum crassifolium gigi agar. Talus umumnya gepeng dan padat. Percabangan tidak teratur dengan permukaan daun terdapat duri-duri kecil dan tidak rata. Berwarna coklat muda dengan lebar 1-2,5 cm. Makroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu Sargassum paniculatum gigi agar, yaitu talus rimbun berwarna coklat tua dengan permukaan tidak rata. Makroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Yang kelima yaitu Sargassum turbinarioides kuno, talus berbentuk gopeng, percabangannya tidak teratur. Makroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Yang keenam yaitu Turbinaria decurrensbori de Saint Vincent,
talus tegak, tinggi total hingga 11 cm, bentuk daun menyerupai kerucut segitiga, berwarna coklat gelap. Makroalga coklat ini hidup pada substrat karang dan menyebar di rataan. Next. Yang ketujuh yaitu Turbinaria ornata Turnergy agard, talus tegak dengan tinggi total mencapai 20, bentuk daun agak bulat, umumnya seperti corong dan dikelilingi oleh semacam duri yang tajam, letak tidak beraturan, talus berwarna coklat. Makroalga coklat ini hidup pada substrat karang. Yang ke-8 yaitu Dictyosphaeria cavernosa, talus keras, kaku, agak tebal dan membentuk lembaran cekung dengan diameter 8 cm. Memiliki alat pelekat pada permukaan bagian bawah talus. Makroalga hijau ini hidup pada patahan karang, batuan, atau pada kayu. Yang ke-9 yaitu Paulownia aegagrophylla C. agard, talus tegak membentuk semacam bantalan atau gerombolan tebal lebih dari 2 lapis. Makroalga hijau ini hidup pada karang batu, pada kolam-kolam kecil di daerah pasang surut. Yang ke-10 yaitu Haliwida cylindrica decaisne, talus tegak berwarna hijau yang terdiri dari segmen-segmen kecil berbentuk silindris dan keras karena banyak mengandung zat kapur. Makroalga hijau ini hidup pada substrat berpasir dan patahan karang di daerah pasang surut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mikroalga. Yang pertama Chlorophyta alga hijau. Alga hijau, alga yang mengandung klorofil lebih dominan, hidup di dalam air secara bebas pada tanah yang lembab atau bersimbiosa dengan jasad lain. Contohnya Euglena dan Spirogyra. Yang kedua yaitu Cyanobacteria atau alga biru hijau. Kelompok alga yang paling primitif dan memiliki sifat-sifat bakterial dan alga. Kelompok ini termasuk organisme prokaryotik, tidak memiliki struktur sel. Misalnya Spirulina, Oscillatoria, Anabaena. Yang ketiga yaitu Chrysohita, ganggang keemasan. Ganggang keemasan memiliki pigmen keratin yang dominan. Contohnya Navicula dan Monas. Yang keempat yaitu Euplenopicobita atau Euphlenoid. Ganggang uniseluler ini bergerak secara aktif dengan flagela, bereproduksi dengan pembelian biner, membujur, memiliki bentuk seperti mata. Ganggang ini mengandung klorofil A dan B berwarna hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada jenis mikroalga merah atau Rhodophyta. Alga merah merupakan mikroalga yang hanya memiliki klorofil A phycoerythrin, memberi warna merah pada alga. Selain itu, alga ini juga terkadang berwarna hijau kebiruan hingga ungu. Alga merah uniseluler tidak motil dan tidak memiliki flagel. Dapat digunakan dalam lingkungan budidaya, contohnya seperti Porphyridium. Lalu yang keenam ada Cryptophyta. Cryptophyta adalah kelompok uniseluler yang unik yang tidak memiliki kedekatan dengan kelompok alga lainnya. Cryptomonas ada pada air tawar atau air laut, memiliki 1-2 kloroplast coklat dan dapat melakukan fotosintesa ataupun bertahan hidup menggunakan bakteri. Yang ketujuh ada Chirophyta. Dalam kelompok ini terdapat Dinoflagellata yang merupakan suatu kelompok organisme uniseluler yang unik yang memiliki 2 flagella dan umum dijumpai di air tawar maupun air laut. Salah satu ciri khas kelompok organisme ini adalah keberadaan dinding sel yang terbuat dari lapisan selulosa. Berikutnya adalah peran positif alga dalam bidang industri. Peran positif alga, rumput laut coklat atau alga coklat memiliki pigmen xanthotif yang memberikan warna coklat dan dapat menghasilkan algin atau alginat, laminarin, selulosa, dan lainnya. Atau alginat diproduksi dengan cara ekstraksi alga coklat atau Mycorrhizae dan banyak digunakan sebagai bahan untuk gel dan pengental yang bersifat thermoreversible dalam berbagai bidang industri. Juga dipakai sebagai suspending, emulsifying, dan stabilizing agent.
Dalam ekstraksi alginat dari alga coklat juga menghasilkan hasil samping berupa residu alginat. Alginat memiliki afinitas atau daya ikat yang tinggi terhadap logam berat dan unsur-unsur radioaktif. Konsumsi alginat yang sangat membantu membersihkan polusi logam berat dan unsur radioaktif yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, peran negatif alga dalam bidang industri. Peran negatif alga yang pertama, beberapa jenis alga ini menghasilkan racun. Yang kedua, racun dihasilkan secara ekstraseluler atau dilepaskan pada saat terjadi booming gangga, yaitu populasi gangga yang sangat padat hingga menutupi permukaan perairan. Yang ketiga, gangga dengan jenis Protococcus honey merupakan patogen yang menyerang manusia yang dapat menyebabkan peradangan persendian. Yang keempat, beberapa gangga yang terbawa udara ini menyebabkan alergi. Selanjutnya, untuk uraian proses dalam industri akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian uraian proses pembuatan alginat dalam industri. Pembuatan alginat ini menggunakan metode Bosworth dengan tahap seperti berikut, yaitu yang pertama tahap persiapan. Alga coklat dicuci menggunakan aquades, lalu direndam dalam 0,2 N H2SO4, kemudian dicuci dengan aquades kembali. Untuk yang tahap kedua, yaitu tahap ekstraksi. Alga coklat diekstraksi dengan larutan Na2CO3 4% selama 2 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Untuk tahap yang ketiga ada pemutihan. Alga coklat diputihkan dengan larutan CaOCl2 1N. Kemudian tahap pengendapan. Sebagai Ca alginat adalah dengan 23% CaCl2. Kemudian tahap pengasaman. Itu diasamkan dengan 10% H2SO4, lalu dicuci dengan etanol 5% dan 96%. Untuk kemudian tahap terakhir ada tahap konversi asam alginat menjadi natrium alginat menggunakan NaOH 0,1 N dan etanol 96%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.